Assalamualaikum guys, halo, ketemu lagi bersama saya Dewi di channelnya Story Horror. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Lelembut Pengantar Emas. Jika kalian berkenan silahkan subscribe, like dan share ya guys, makasih. Suara-suara tersebut terdengar oleh Kang Darman sehingga seketika Kang Darman terbangun dari tidur nih. Ah, suara-suara itu lagi, sialan. Sungguh mengganggu hidupku, keluh Kang Darman. Setelah beberapa saat menenangkan pikiran, Kang Darman lalu bergegas kembali ke rumahnya untuk meminta maaf kepada anak dan istrinya. Perlakuan kasar terhadap Lastri dan anaknya sangat di luar dugaan Kang Darman waktu itu. Entah setan mana yang merasukinya. Neng, Amin, Wisnu. Bapak pulang. Maafkan perlakuan kasar Bapak tadi, Bapak sedang banyak pikiran. Teriak Kang Darman. Neng, Amin, Wisnu. Di mana kalian? Tambah Kang Darman. Kang Darman mencari anak dan istrinya mengelilingi rumah. Namun, tak ada tanda-tanda kehadiran mereka di sana. Kang Darman lantas memastikan semua ruangan untuk mencari mereka, tapi tetap saja nihil hasilnya. Kemana mereka pergi? Ucap Kang Darman. Kang Darman lalu mengambil handphonenya untuk menelpon Lastri, tetap saja tak ada jawaban. Lelah mencari, akhirnya Kang Darman duduk termenung di sofa rumahnya. Halo, Soleh, kamu tahu kemana perginya anak dan istriku? Barangkali mereka memberitahu kamu. Telepon Kang Darman kepada Kang Soleh. Tidak tahu Kang, ra ada kabar apapun dari teteh Kang, jawab Kang Soleh. Kang Darman semakin gusar, perasaannya berkecamuk. Bu, kita mau pergi kemana, Bu? Tanya Amin. Lastri, Amin, dan Wisnu kini berniat untuk pergi dari rumah Kang Darman. Perilaku semena-mena Kang Darman telah membuat luka di hati Lastri. Dengan mengajak Amin dan Wisnu, Lastri pergi ke suatu tempat. Bapakmu telah berubah, Min. Ibu sudah tidak kuat menanggung kepedihan ini. Sudah lama ibu heran dengan semua perubahan bapak. Mungkin ini semua juga salah ibu, selalu banyak menuntut kepada bapak saat dulu, Min. Ucap Lastri sambil menangis. Bu, kepala Wisnu masih sakit, Bu. Ucap Wisnu yang telah sadar dari pingsannya. Sabar ya Nu, nanti kalau sudah tiba di sana kamu bisa istirahat dengan tenang, jawab Lastri. Lastri pun pergi dari kampungnya menaiki bus dan berkali-kali menaiki angkot. Jauh sekali perjalanan yang dituju oleh Lastri dan anak-anaknya kala itu. Amin, Wisnu, sekarang kalian sudah sampai. Dulu waktu ibu muda ibu pernah pesantren di sini, ayo kita bertemu kiai sekaligus guru ibu waktu dulu, nak. Ucap Lastri gembira. Lastri kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama keluarlah seseorang berjubah putih, bersorban hijau, matanya bercelak. Janggutnya putih, wajahnya sangat ramah sekali walaupun sudah sangat tua. Assalamualaikum Kiai Mustafa, ucap Lastri. Ya, Kiai Mustafa juga merupakan guru dari Bima Polisi yang menangani kasus kematian Kiki tempo lalu. Kembali kepada Kang Darman yang masih mencari keluarganya. Wajahnya sudah sangat menampakkan kekesalan dan kekecewaan atas kepergian Lastri dan anaknya. Barat dan timur, utara dan selatan Kang Darman jangkau sebisa mungkin. Semua teman dan orang yang mungkin tahu di mana Lastri berada juga tak luput didatangi Kang Darman. Tapi, tetap saja nihil hasilnya. Dengan penuh kecewa bercampur rasa letih, Kang Darman lalu memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Benar-benar istri tidak tahu diri kau, Lastri, ucap Kang Darman marah. Kang Darman lalu menyandarkan tubuhnya ke tembok samping rumahnya. Pikirannya kalut, hingga tiba-tiba terdengar suara Eyang. Darman. Kikikikikik. Sudah waktunya kau mendapatkan keinginanmu, Darman. Tunggulah esok hari hingga matahari terbit dan bayanganmu memanjang, saat itulah seseorang akan menemui Darman. Ucap Eyang. Eyang. Baiklah Eyang, jawab Kang Darman. Eyang, Eyang.
Kang Darman kembali memanggil Eyang namun tak ada jawaban kembali. Kang Darman kembali terduduk mengingat Lastri dan anak-anaknya. Lama sekali engkau tak datang ke sini Lastri. Yai pikir kamu sudah lupa kepada gurumu ini, ucap Kiai. Maafkan Lastri Yai, banyak hal terjadi setelah aku dengan Kang Darman menikah Yai. Jawab Lastri. Bagaimana kabar suamimu kini Lastri? Maafkan Yai, saat pernikahanmu dulu Yai tak hadir Lastri, ucap Yai. Panjang lebar Lastri dan Yai berbincang, hingga Lastri pun memberanikan diri untuk mengatakan maksud dan kehadirannya ke sana. Astagfirullah, sangat zolim apa yang suamimu lakukan Lastri. Baiklah, untuk beberapa waktu tinggallah di sini. Dan biarkan pula Amin dan Wisnu untuk ikut denganku mengaji bersama Lastri, ucap Kiai. Suara ayam sudah berkokok pertanda pagi sudah tiba. Kang Darman yang masih teringat akan kepergian Lastri kini mulai membuka matanya. Raut wajahnya sangat kosong, seolah memiliki amarah yang sangat luar biasa. Hingga matahari terbit tiba-tiba terdengarlah suara ketukan dari pintu rumah Kang Darman. Assalamualaikum, selamat pagi, ucap seseorang memanggil. Kang Darman lalu berjalan menuju arah pintu dan membuka pintu tersebut. Terlihatlah dua orang dengan berpakaian rapi. Kang Darman lalu menatap kedua orang asing tersebut dari atas hingga bawah. Benarkah ini rumah saudara Darman? Ucap seseorang yang bernama Bapak Ismail. Betul, ada kepentingan apa bapak-bapak datang kemari? Tanya Kang Darman. Kang Darman lalu mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Mereka berdua bernama Bapak Ismail dan Bapak Agung. Mereka merupakan anggota dari Partai Banteng Hijau. Mereka pun berbincang. Cerita beralih ke Lastri di mana kini Lastri tinggal bersama Kiai Mustafa. Terlihat Lastri sedang membersihkan halaman pesantren. Amin dan Wisnu juga membantu Lastri membersihkan area pesantren. Assalamualaikum, bukannya Anda? Terdengar suara menyapa Lastri. Lastri lalu membalikan badan dan mengingat wajah tak asing ini. Lastri mematung terdiam melihat sosok yang kini di hadapannya. Sembari mengingat-ingat akan wajahnya. Bukankah kamu Akbar? Tanya Lastri. Benar Lastri, alhamdulillah kamu masih mengingat aku, jawabnya. Akbar dahulu merupakan teman seangkatan Lastri di pesantren dan kini Akbar telah menjadi ustadz yang mengajar di pesantren Kiai Mustafa. Kenapa kamu ada di sini Las? Dan kenapa kamu sekarang membersihkan pesantren? Tanya Akbar. Lalu mereka pun berbincang akan kejadian yang tengah menimpa Lastri dan anak-anaknya. Kemudian Akbar pun ikut simpati akan keadaan Lastri. Aku sangat ingin membantumu Las, namun apalah daya itu adalah urusan rumah tangga MU. Mungkin Kiai bisa membantumu Las, ucap Akbar. Lastri lantas hanya tersenyum dan berterima kasih kepada Akbar. Cerita kembali ke Kang Darman. Baik Pak Darman, saya harap kita bisa bekerja sama demi kemajuan daerah Bapak dan partai kami, ucap Pak Ismail sambil berlalu pergi meninggalkan Kang Darman. Akhirnya tiba juga saatku, terima kasih Ratu, ucap Kang Darman. Selang kemudian Kang Darman segera bergegas pergi ke peternakannya. Dengan wajah yang sedikit gembira seolah mengobati amarahnya saat ditinggal Lastri, Kang Darman segera pergi dengan mobilnya. Tak lama Kang Darman tiba. Soleh, mana Soleh? Tanya Kang Darman kepada Ujo karyawannya. Ujo lantas menunjukkan bahwasanya Kang Soleh berada di gudang belakang peternakan. Lalu Kang Darman pun menuju ke sana. Setelah bertemu dengan Kang Soleh, Kang Darman lalu menyuruhnya untuk segera mengambil uang ke bank dengan memberikan surat kuasa kepada Kang Soleh. Untuk apa uang sebanyak itu Kang? Tanya Kang Soleh. Turuti saja keinginanku Soleh. Uang ini akan membawa sesuatu yang besar untukku, hahaha, kelakar Kang Darman puas. Singkat cerita Kang Soleh pun menuruti keinginan Kang Darman. Cerita beralih ke Murni. Kenapa tubuhku semakin lemas?
Apakah ku telpon daja Kang Darman ya? Ucap Murni sambil memegang kepalanya yang pusing. Murni lantas menelpon Kang Darman. Namun, beberapa kali panggilannya kerap tidak diangkat oleh Murni. Hingga malam tiba rasa lemas dan sakit kepala Murni kian bertambah. Murni terduduk di sofa untuk mengistirahatkan tubuhnya. Hingga suatu hal terjadi. Sebuah tangan tiba-tiba menyentuh pundak Murni. Spontan Murni kaget dan berteriak kencang. Dengan tubuh yang masih lemah, Murni segera berlari menuju kamarnya melewati ruang tamu. Hal mengerikan tak cukup sampai di situ. Saat Murni berlari, tiba-tiba sosok-sosok seram mencegat Murni tepat di depan wajah Murni, hingga Murni tersungkur jatuh pingsan. Cerita beralih ke Lastri. Beberapa bulan sudah Lastri tinggal di pesantren. Kegiatan sehari-harinya masih diisi dengan membantu Kiai Mustafa di pesantren. Amin dan Wisnu kini juga telah mengaji dengan Ustaz Akbar yang kini menjadi guru mengaji mereka. Lastri kini membantu Kiai Mustafa untuk mengurus kebutuhan pesantren. Dan saat melalui koridor pesantren, tak sengaja Lastri melewati ruang guru yang terdapat beberapa ustadz dan ustadzah yang tengah menonton televisi. Dan alangkah terkejutnya Lastri melihat siaran televisi tersebut. Terlihat oleh Lastri sosok Kang Darman yang kini mencalonkan diri sebagai bupati di daerahnya. Lastri merasa tak percaya akan apa yang Lastri lihat kini. "Kang," ucap Lastri membatu. Para ustaz dan ustadzah yang ada di ruangan tersebut bertanya apakah Lastri mengenali sosok yang ada di televisi tersebut. "Oh maaf, saya kira yang barusan saya lihat adalah orang yang saya kenal, ternyata bukan," ucap Lastri dengan bergegas pergi dari ruangan itu. Lastri masih tak percaya dengan semua hal yang Lastri lihat. Kang Darman suaminya kini menjadi kandidat calon bupati. Cerita beralih ke Bima. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Orang yang kucurigai kini menjadi calon bupati. Hal ini akan semakin sulit, ucap Bima tak kala mengetahui Kang Darman yang kini tengah menjadi calon bupati. Bima lantas mengumpulkan semua anggotanya akan perihal ini. Maka, mereka pun melakukan rapat untuk melakukan tindakan yang akan mereka ambil terhadap Kang Darman yang sebenarnya sudah menjadi terduga kuat kematian Kiki. Kembali ke Kang Darman. Kang Darman kini terlihat sangat sibuk dengan kegiatannya sebagai calon bupati. Beberapa kunjungan kerap dilakukan olehnya. Tak terlalu sulit bagi Kang Darman untuk menarik simpati masyarakat. Hal ini dikarenakan kekuatan uang dan partai yang mengusungnya. Hampir setiap hari rumahnya tidak pernah kosong dari tamu, mulai dari pejabat maupun orang-orang penting. "Oh ya maaf Pak Darman, kalau boleh tahu kemana keluarga Pak Darman?" tanya seorang tamu. Wajah Kang Darman lalu berubah masam dan mengatakan bahwa anak dan istrinya sudah lama meninggalkan dirinya dulu. Kang Darman lalu menceritakan hal lain untuk mengubah topik pembicaraan mereka. Malam pun tiba, para tamu sudah pulang dan kini Kang Darman berencana untuk pergi ke villa di mana Murni tinggal. Singkat cerita, Kang Darman tiba di villa. Dengan langkah angkuh Kang Darman menuju ke dalam villa itu. Terlihat kini Murni sangat mengenaskan. Wajahnya tirus, tubuhnya sangat kurus, dan Murni juga terikat dengan tali tanpa memakai sehelai pun benang di tubuhnya. Ya, kini Murni telah benar-benar menjadi tahanan gaib para lelembut dan dedemit Kang Darman. Hingga saat ketika Murni hendak meninggalkan villa itu, Kang Darman tiba-tiba menyekap Murni dan mengikatnya dengan telanjang untuk menjadi pelampiasan nafsu para dedemit dan lelembutnya. "Kenapa Akang tega?" tanya Murni dengan suara lemah menatap Kang Darman yang kini ada di hadapannya. "Murni, Murni, kau ini hanya sapi perahan bagiku. Kini selangkah lagi aku akan menjadi orang nomor 1 di kabupaten ini, dan sekarang sudah saatnya kau berbakti padaku atas semua yang aku berikan." Murni, "Baik-baiklah terhadap para dedemit dan lelembutku," pungkas Kang Darman. Murni pun menjerit sambil menangis seperti kesetanan. Lalu, Kang Darman pun bergegas pergi sambil menutup pintu dan tertawa. "Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya.
Nanti saya lanjutkan ke part selanjutnya ya. Buat kalian yang lagi bekerja tetap semangat, jaga kesehatannya. Buat yang lagi sakit semoga cepat sembuh dan tetap semangat ya. Bye bye.